Shalom, selamat malam Opa Oma, Bapak Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara SPMAB. Kali ini dengan saya, Diana Girsang, anggota PKLU Jemaat Immanuel Jakarta Pusat dalam edisi malam 19 Mei 2025. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Opa Oma, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu pada kami sehari yang berlalu hingga pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kiranya kami mampu memberlakukan firman yang sudah kami renungkan ini dalam kehidupan beriman kami sepanjang hari. Mari Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami dalam acara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 2 pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Demikian firman Tuhan. Kemudian kita akan membaca SBU pada malam hari ini yang pada 2 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 10 yang judulnya Estafet Tanggung Jawab Bukan Kepribadian. Menjadi pribadi seperti orang yang kita kagumi tidak mudah, bahkan tidak mungkin. Kepribadian yang menjadi ciri seseorang tidak diperoleh dari warisan. Proses pengalaman hidup di dalam bersama Tuhan dan lingkungan membentuk kepribadian diri seseorang. Kita hanya bisa meneladani dan mencontoh setiap perbuatan dan tindakannya yang baik dan bagi kita patut dicontoh. Elisa sebagai pengganti Elia memahami bahwa ia dapat diwarisi kepribadian Elia. Sesaat sebelum Elia terangkat ke surga oleh Tuhan, terjadi percakapan yang menarik antara Elia dan Elisa. Elisa yang menjadi pengganti Elia
bertanya apa yang sekiranya dapat dilakukan Elia kepada Elisa. Elia menjawab, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Elisa meminta agar Elia mewarisi 2 bagian dari kenabian Elia. Atas permintaan ini, Elia merasakan kesulitan, walau pada awalnya ada tawaran Elia apa yang bisa diberikan kepada Elisa. Ternyata Elia sungguh berat untuk memenuhi permintaan Elisa, karena pertama, hakikat kenabian tidaklah dapat diwariskan. Kenabian merupakan panggilan Tuhan kepada dirinya atau kepada seseorang, dan bagaimana setiap pribadi merespons panggilan kenabiannya itu. Kedua, sulit bagi Elia karena pribadi dirinya selaku nabi tidak bisa diwarisi. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat menjadi seperti orang lain, tetapi kita bisa meneladani setiap tindakan baik dan benar darinya. Yang bisa diwariskan kepada kita adalah estafet tanggung jawab. Artinya, kita hanya melanjutkan setiap tugas tanggung jawab yang pernah dilakukan seseorang. Sebagaimana Elisa, sebagai pengganti Elia, melanjutkan tugas tanggung jawab kenabian Elia, mari kita lanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab yang pernah dilakukan pendahulu kita dalam berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kamu yang dipanggil, kamu diurapi, jadilah pelayan bagi Tuhanmu. Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umatnya, setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur, rendahkanlah dirimu selalu. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Sebelum kami beristirahat dalam kegelapan malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk semua anggota PKLU dimanapun berada. Tuhan, berkatilah kami Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Yang lemah tubuh Engkau sehatkan dan Engkau kuatkan. Yang dalam pergumulan Engkau mampu memberikan solusi yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Dewan PKLU yang menyelenggarakan acara ini. Biarlah kiranya senantiasa dapat berlangsung untuk membangun dan untuk meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Ya Tuhan, malam hari ini kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena hanya Engkaulah Tuhan andalan kami, yang kami yakin dan percaya boleh memberikan yang terbaik bagi kami. Namun sebelumnya Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melalui perkataan, perbuatan, bahkan jalan pikiran kami. Tahirkan kami dengan darah kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami terlepas dari segala akibat dosa yang kami perbuat, dan kami layak menerima berkat pengasihan dan pertolongan-Mu. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah yang pengasih,
Yesus Juru Selamat dan Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami. Ini doa kami Tuhan, dalam segalanya biar kehendak-Mu yang jadi. Demi Yesus kami mohon. Amin. Opa Oma, anggota PKLU GPIB dimanapun berada, kebersamaan kita akan berakhir dan kita akan masuk dalam istirahat kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.